Hidup ini kadang kayak permainan yang gak adil ya. Ada yang main curang tapi tetap kelihatan menang. Ada yang kerja keras tapi malah terpinggirkan. Tapi satu hal yang pasti, curang gak pernah benar-benar bikin lo menang. Apalagi kalau lo sampai nyakitin banyak orang demi keuntungan pribadi. Hari ini gue pengen ajak lo semua, termasuk yang mungkin sekarang merasa bersalah karena udah nyakitin banyak orang lo. Sebenarnya berat banget diucapin korupsi. Buat duduk sebentar dan dengerin. Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal merenung. Karena korupsi itu kayak penyakit. Kelihatannya kecil di awal tapi lama-lama menghancurkan segalanya. Harga yang harus dibayar. Lo pernah ngerasa puas karena dapat sesuatu dengan cara gampang? Korupsi itu awalnya mungkin kelihatan kayak jalan pintas. Duit ngalir deras, semua keinginan terpenuhi, hidup kelihatan sempurna. Tapi coba pikirin ini. Setiap rupiah yang lo ambil dengan cara curang, itu bukan cuma angka di kertas. Itu ada hak orang lain, hak anak-anak yang seharusnya punya sekolah yang layak, hak keluarga yang kehilangan akses kesehatan, hak masyarakat yang seharusnya hidup lebih baik. Lo gak cuma ngambil uang, bos. Lo juga ngambil masa depan mereka. Dan dibalik itu semua, lo juga ngambil kedamaian lo sendiri. Karena sejujurnya apa enaknya punya banyak uang kalau lo gak pernah benar-benar tenang. Gen Z, ini pelajaran buat kita semua. Buat kalian yang mungkin belum terjebak dalam lingkaran korupsi, dengerin baik-baik. Dunia ini bakal terus godain lo buat ambil jalan pintas. Akan ada momen dimana lo ditawarin kesempatan buat dapetin sesuatu dengan cara yang gak benar. Tapi disinilah karakter lo diuji. Gen Z adalah generasi yang punya potensi luar biasa. Lo tumbuh di era informasi, punya akses ke segala pengetahuan, dan lo punya pilihan. Pilihan buat jadi orang yang gak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin dampak lo ke dunia. Apa yang sebenarnya lo cari? Koruptor seringkali gak mulai dari niat besar buat merugikan orang. Banyak dari mereka mulai dari sesuatu yang kecil. Sedikit mengambil hak orang lain, sedikit memanfaatkan posisi gitu. Tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Dan sebelum mereka sadar, mereka udah terjebak dalam lingkaran yang susah keluar. Jadi sebelum lo ngambil langkah pertama ke arah itu, tanyain ke diri lo sendiri, apa yang sebenarnya lo cari? Kalau lo ngejar uang buat bahagia, yakin itu bakal cukup. Kalau lo ngejar kekuasaan buat dihormati, yakin rasa hormat itu tulus. Ini renungan buat mereka yang sudah terjebak ya. Buat lo yang mungkin sekarang ada di posisi itu, koruptor yang merasa nggak bisa mundur, dengerin ini. Lo masih punya pilihan. Lo masih bisa berubah. Setiap langkah kecil buat jujur, buat ngaku salah, buat ngelakuin yang benar, itu nggak cuma bikin lo jadi orang yang lebih baik. Itu juga nyelamatin banyak orang yang hidupnya udah lo rugiin. Tapi perubahan itu nggak akan datang kalau lo terus nyari alasan buat nggak melakukannya. Jadi tanyain ke diri lo, apa yang lo tunggu? Ini pesan untuk generasi selanjutnya ya. Buat Gen Z dan generasi berikutnya, ini adalah pelajaran penting buat kita semua. Jangan pernah anggap korupsi itu hal yang kecil atau biasa. Itu bukan cuma soal uang atau kekuasaan ya. Itu soal nilai diri lo, soal jejak yang lo tinggalkan di dunia ini. Lo adalah generasi yang punya kekuatan buat ubah dunia jadi lebih baik. Tapi itu dimulai dari langkah kecil. Dari keberanian buat bilang tidak. Ketika lo digoda buat ambil yang bukan hak lo. Dunia ini gak butuh lebih banyak orang yang curang. Dunia ini butuh orang kayak lo yang berani jujur, berani beda, dan berani buat nggak terjebak dalam lingkaran korupsi. Saudaraku,
Hidup memang terkadang terlihat gak adil kepadamu. Tapi keadilan sejati itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau lo pengen dunia ini berubah, jadilah orang pertama yang berani ngambil langkah ke arah itu. Ingat, korupsi itu gak pernah benar-benar bikin lo menang. Itu cuma ilusi, sesuatu yang kelihatan manis di luar tapi pahit di dalam. Di konten serasi kita percaya kalau setiap orang punya kesempatan buat berubah dan ninggalin jejak yang lebih baik. Jadi apapun yang lo lakuin hari ini, lakuin dengan hati. Karena di akhir hari, yang paling penting bukan berapa banyak yang lo punya, tapi siapa lo sebenarnya. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Tetap jadi lo yang terbaik ya.